Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbis shrahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai hari ini kita masih diberikan kenikmatan. Alhamdulillah di hari ini saya, ayah, bunda, ananda, kita semua termasuk orang-orang yang terpilih. Kenapa begitu? Karena sekarang kita sedang pada saat di masa pandemi COVID-19. Karena ada pandemi ini, secara otomatis tidak hanya sistem cara komunikasi, cara berinteraksi, berbelanja, dan lain-lain termasuk sekolah pun mempunyai kebiasaan baru. Yang kita gunakan untuk sekarang ini adalah daring, di mana guru-guru tidak bisa memantau ananda secara langsung. Oleh demikian, ayah bunda yang harus mendampingi ananda saat belajar. Nah, kurang lebih 5 bulan ini ayah bunda atau wali pendamping telah mendampingi anandanya belajar. Terkadang dengan waktu yang sangat panjang dan berbagai aktivitas yang banyak juga, ada kalanya kita berada di titik jenuh. Karena semakin hari semakin banyak tugas daring untuk anandanya. Mungkin ada yang sampai stres, ada yang sampai kewalahan mengatur jadwal, mengatur aktivitasnya. Nah, mari kita langsung saja menyimak tentang tips mendampingi anak belajar saat PJJ. Oke, untuk waktu sama tempat saya persilahkan. Kak Gema, mangga. Terima kasih Kamela. Assalamualaikum ayah bunda. Mungkin kita perkenalan dulu ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gema Laras Duyati. Saya kali ini dipercaya sebagai psikolog sekolah di MI Sekolah Cinta Ilmu. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tips bagaimana mendampingi anak belajar selama PJJ ini. Sebenarnya ada beberapa tips ya Kamela ya. Nah, jadi tipsnya itu yang pertama adalah kita sebagai orang tua itu harus bisa menerima kondisi saat ini yang segala sesuatunya sangat mungkin cepat berubah gitu ya, yang mungkin tadinya guru menyampaikan pembelajaran dengan metode A kemudian bisa tiba-tiba berubah dengan metode B, karena itu memang banyak hal-hal yang tidak bisa kita kontrol dalam kondisi pandemi saat ini. Jadi kita itu perlu menerima kondisi saat ini dengan pikiran yang positif. Seperti yang kita ketahui, sebetulnya kan anak-anak itu adalah titipan Allah kepada para orang tuanya. Mungkin pada kesempatan sekarang Allah sedang mengembalikan anak-anak kita untuk kita didik kembali di rumah. Berat gak sih Kak Gema? Memang terasa cukup berat ya, karena kan kita tidak terbiasa dengan hal-hal itu. Biasanya kalau anak sudah masuk usia sekolah, kita akan titipkan mereka di sekolah, terutama tentang pendidikan akademiknya. Tapi mungkin Allah punya rencana lain. Dengan kondisi sekarang, Allah ingin anak-anak itu kembali kepada orang tuanya, diajarkan mengenai bagaimana misalnya sholat di rumah atau membantu orang tua di rumah. Jadi banyak hal di luar akademik yang bisa kita lakukan bersama-sama dengan anak. Nah, jadi momen saat ini bisa kita manfaatkan sebagai waktu untuk kita melihat perkembangan anak. Anak saya ini sudah bisa apa sih? Belum bisa apa sih? Selama ini di sekolah tuh belajarnya seperti apa sih? Nah, saat ini tuh kita bisa melihat hal itu di rumah, karena kita bisa lihat langsung ketika anak-anak belajar. Yang selama ini kita cuma tahu hasilnya saja dari sekolah, sekarang kita dalam tanda kutip dipaksa untuk ikut berproses bersama anak.
Dan ini bisa menjadi sesuatu hal yang positif karena sejatinya pendidikan anak itu adalah bagian dari tanggung jawab orang tua. Sedangkan sekolah adalah partner dalam mendidik anak. Itu mungkin tips yang pertama ya Kamela ya. Oke, untuk tips yang kedua itu saya mengambil kutipan dari judul drama Korea. Judulnya adalah It's Okay to be Not Okay. Jadi Bapak Ibu, Ayah Bunda semuanya, Kamela juga, ketika kita menjalani proses PJJ ini, kondisi emosi kita itu seringkali memang tidak stabil. Dan itu terjadi bukan hanya pada orang tua, tapi juga kepada anak. Jadi kita harus bisa menerima setiap kondisi jatuh bangunnya kita, jatuh bangunnya anak, ada bete, ada kesel, lagi nggak mood, orang tua merasa kewalahan, tugas anak banyak, tugas rumah belum selesai, kita merasa lelah, frustasi, dan semua emosi negatif yang lainnya, itu adalah hal yang sangat wajar terjadi pada setiap individu, gitu ya. Karena kita mengalami perubahan yang cukup drastis dari yang biasanya kita bisa beraktivitas seperti normal seperti biasa, sedangkan sekarang semuanya serba terbatas, gitu ya. Nah, kemudian ketika kita sudah menerima emosi negatif itu, lalu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita sadar bahwa kita sedang mengalami emosi yang negatif, kita harus berupaya untuk mengendalikannya. Caranya bisa kita mundur dulu sejenak dari kondisi itu. Misalnya nih, lagi ngadepin anak yang agak rewel nih, nggak mau belajar daring misalnya gitu ya. Kita coba tenangkan diri aja dulu, nggak apa-apa anaknya terlambat sedikit masuk ke kelas misalnya. Tapi setidaknya kita bisa menenangkan diri sehingga ketika kita menangani anak pun tidak dengan membawa emosi yang negatif. Karena yang stres itu bukan cuma orang tuanya aja, anaknya pun sama mengalami emosi-emosi negatif. Mereka biasanya bisa ketemu sama teman-temannya di sekolah, bisa ngobrol sama teman-temannya, bisa ketemu bapak ibu gurunya, bisa lari ke sana ke sini. Sekarang semua serba terbatas, semua harus dilakukan dari rumah. Itu bukan sesuatu hal yang mudah, apalagi untuk anak-anak. Jadi kita sebagai orang tua harus juga menyadari bahwa emosi anak mungkin saja sedang naik turun, sama seperti kita orang dewasa. Jadi kita harus memberikan pemakluman juga ketika memang emosi yang negatif itu sedang muncul. Kalaupun misalnya emosi itu muncul, kita harus terima dulu, kemudian kita usahakan kendalikan, setelah oke, baru kita balik lagi, gitu. Oke, itu tips yang kedua. Nah, untuk tips yang ketiga, ini juga adalah hal yang penting untuk dilakukan para orang tua. Pertama, kita itu harus melakukan persiapan untuk melaksanakan PJJ. Rutinitas dan pengkondisian itu adalah dua hal yang penting yang harus tetap dilakukan oleh anak meskipun mereka belajar dari rumah. Maksudnya rutinitas di sini adalah anak tetap harus punya jadwal bangun pagi, sholat subuh, sarapan, mandi, siap-siap pakai baju bagus. Di sini daringnya pakai seragam atau enggak? Dianjurkan untuk memakai seragam. Oke, berarti dianjurkan untuk memakai seragam. Kenapa coba ya Bunda? Anak-anak dianjurkan untuk memakai seragam. Karena ketika anak dikondisikan siap sekolah, mereka kan sekolah biasanya pakai seragam kan? Nah itu tuh secara persepsi, anak akan mempersepsikan bahwa ketika saya sudah memakai pakaian seragam sekolah, itu berarti saatnya saya untuk belajar. Beda halnya dengan kalau anak menggunakan baju bebas. Mereka juga mempersepsikannya ini nggak kayak sekolah. Saya tuh cuma lagi main-main aja di rumah gitu. Padahal kan ini proses pembelajarannya saja yang dipindahkan ke rumah. Bukan berarti mereka sedang liburan. Nah, makanya rutinitas dan pengkondisian menjadi hal pertama yang harus disiapkan oleh orang tua supaya anak juga kondusif selama proses belajar mengajar. Gitu. Pengkondisian selain seragam, apalagi nih kira-kira ya? Nah, biasanya kalau saya mengusulkan untuk setiap anak itu punya satu tempat belajar khusus.
bukan harus punya satu ruangan begitu ya, tapi setidaknya mereka punya satu spot, punya satu tempat yang memang sudah biasa digunakan mereka untuk belajar. Jadi kalau mereka sudah dibawa ke situ, mereka kan sudah paham bahwa oh ini waktunya belajar begitu. Upayakan juga kondisi ruangannya itu jangan terlalu banyak stimulasi lain. Misalnya di depan televisi, itu pasti tidak akan efektif. Atau terlalu banyak orang yang lalu lalang ketika anaknya belajar daring, itu juga biasanya tidak efektif. Jadi cari satu sudut di rumah yang sekiranya bisa meminimalisir stimulasi-stimulasi lain gitu. Jadi supaya anaknya fokus ngedengerin apa yang disampaikan oleh guru selama proses daring begitu ya. Nah, yang harus mempersiapkan jadwal itu bukan cuma anaknya saja. Orang tuanya pun harus menyusun jadwal yang disesuaikan dengan kebutuhan anak ketika harus belajar di rumah. Misalnya, ketika ibu yang saya mah biasanya beberesnya jam 9-an lah bu, sasapu, ngepel teh, tabuh salapan. Karena anak biasanya udah di sekolah tuh jam 9. Jadi kan enak nih beres-beresnya. Anaknya udah pergi sekolah, dia beres-beresnya lebih nyaman. Tapi karena sekarang anaknya pindah sekolahnya di rumah, otomatis jam ibu beberes pun harus disesuaikan supaya ibu siap, anak juga siap. Jadi bukan cuma anaknya saja yang harus kita persiapkan, tapi orang tua juga menyesuaikan dengan jadwal anak. Mana yang bisa kita geser, coba kita geser. Mana yang tidak memungkinkan, coba kita siasati dengan cara yang lain, gitu ya. Yang selanjutnya adalah kita harus menjaga mood anaknya juga. Jadi sebelum mulai proses belajar jarak jauh, sebaiknya anak juga punya mood yang baik untuk memulai pembelajaran. Jangan ketika misalnya bangun pagi susah, marahin. Mandi lama, marahin. Sarapan gak dihabisin, marahin. Itu mood anak biasanya akan tidak optimal ketika mereka belajar gitu. Jadi kalau ketika awal pagi sudah dimulai dengan mood yang negatif, susah juga membangun semangat anak untuk belajar. Jadi sebisa mungkin memang kita ciptakanlah suasana yang menyenangkan gitu ya, yang fun, betul, yang fun, menyenangkan. Jadi anak tuh siap belajar, siap mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru meskipun lewat pembelajaran jarak jauh. Nah, yang tips berikutnya itu adalah ketika orang tua perlu mendampingi anak di rumah, ada baiknya kita itu harus mencatat kira-kira sebetulnya materi apa sih yang dirasa paling sulit diselesaikan oleh anak, gitu ya. Kalau di sini Kamela guru-gurunya menyediakan waktu untuk bisa berkomunikasi dengan orang tua atau orang tua menyampaikan keluhan-keluhan selama di rumah. Apakah ada program seperti itu? Kalau berbentuk program mungkin tidak ada, tapi kalau misalkan saran atau misal ada yang ingin disampaikan bisa lewat wali kelasnya gitu. Kalau programnya memang belum ada. Jadi sekolah pun sudah memfasilitasi sebetulnya ya. Kalau misalnya memang orang tua merasa misalnya Pak Guru, saya ini agak kesulitan nih mengajarkan materi tentang pecahan misalnya gitu ya, matematika. Itu insya Allah guru-guru di MISCI akan dengan senang hati mengajarkan kembali kepada murid-muridnya kalau misalnya dibantu juga sama orang tua untuk memetakan anak ini sulitnya di materi yang mana, bagian yang mana. Karena kan kalau guru juga mungkin ketika proses daring akan mengalami kesulitan ya untuk melihat secara langsung anak nih udah ngerti apa belum, anak ini udah tahu belum sih pelajaran ini nerap ente sih di budak teh gitu ya. Nah itu juga memang guru mengalami keterbatasan akan hal itu. Makanya kerjasama antara orang tua dan guru sangat diperlukan pada proses PJJ sekarang. Jadi orang tua bisa tahu, bisa mencatatkan, oh dia teh nggak ngerti bagian yang ini loh,
dia udah ngerti bagian yang ini. Nah, bagian-bagian yang tidak dimengerti oleh anak bisa disampaikan ke wali kelas supaya bantu dijelaskan misalnya di pertemuan berikutnya diulangi lagi begitu ya. Kalau program mengunjungi ke rumah memang sudah ada, ya home visit itu selain kita mengetahui perkembangan anaknya sampai mana, di sana pun kita menyampaikan beberapa materi yang tematik misalkan atau PAI di sana kita sampaikan gitu. Jadi kan ada daring, ada luring namanya gitu. Ini lebih ke home visit gitu. Itu bisa secara langsung tapi memang tidak tiap hari, tidak tiap minggu juga sih, maksudnya dijarakin aja gitu. Nah, jadi orang tua udah bisa, misalnya ketika guru home visit itu udah ada tuh catatannya, oh Pak yang ini loh yang masih belum ngerti, yang ini loh yang belum ngerti. Jadi guru enak menjelaskannya, tahu mana yang bagian-bagian yang belum paham, orang tua juga terbantu untuk bisa menjelaskan ke anak gitu ya mungkin ya. Oke. Nah, itu kita udah sampai ke tips yang ketiga ya Kamela ya. Kita lanjut ke tips yang keempat. Ya, tips yang keempat itu adalah ketika proses pembelajaran jarak jauh, orang tua sebaiknya memang punya perencanaan. Perencanaan tapi juga tetap harus fleksibel. Jadi perencanaan belajar itu harus ada, tapi pelaksanaannya harus bisa dilaksanakan secara fleksibel gitu. Kan? Iya betul, karena ketika proses PJJ seperti yang tadi sudah saya katakan, banyak sekali hal yang tidak bisa kita kendalikan gitu ya. Entah itu misalnya aduh ini sinyalnya jelek lah gitu ya, atau misalnya tiba-tiba baterai habis atau anaknya lagi nggak mau belajar padahal orang tua sudah menyusun sedemikian rupa. Kemudian apa yang harus dilakukan orang tua? Prinsipnya tenang ya, dan anaknya nggak akan kemana-mana, jadi tenang dulu aja gitu ya. Kita masih punya cukup banyak waktu untuk mengejar apa yang sudah kita rencanakan gitu ya. Yang penting itu kan tujuannya tercapai, meskipun caranya mungkin bisa beda-beda gitu ya. Jadi fleksibel mengikuti kondisi yang dihadapi. Dan kalau saya banyak mengingatkan kepada orang tua, bahkan pada diri saya sendiri begitu ya, pada proses PJJ sekarang itu ekspektasi kita terhadap anak itu mungkin harus juga ikut disesuaikan, karena dia tidak berada dalam kondisi yang optimal. Proses pembelajarannya kan memang tidak seperti normal pada umumnya gitu. Jadi ekspektasi kita terhadap kemampuan dan prestasi anak pun mungkin harus kita sesuaikan. Kalau saya seringkalinya berprinsip seperti ini, gak apa-apa deh anaknya belajar sedikit daripada gak ada yang dia pelajarin sama sekali di hari itu. Jadi kalau misalnya si jaringan lagi jelek, anaknya gak mau ngerjain apa gitu ya, saya selalu menasehati diri sendiri, nggak apa-apa, yang penting dia sudah belajar sedikit daripada tidak ada yang dia pelajari sama sekali hari itu. Itu prinsip yang biasanya suka saya terus sebut untuk diri saya sendiri bahkan gitu ya. Warning terus ya. Betul, karena kadang orang tua tuh kan pasti punya ekspektasi yang tinggi ya sama anak-anak, pengen anaknya gini, pengen anaknya gitu, tapi ketika kondisinya sekarang tidak memungkinkan, itu bikin tambah stres orang tua, makanya jadi marah-marah gitu ya. Justru mungkin ada beberapa yang masuk ke saya tuh infonya karena memang lagi di rumah, jadi ternyata orang tua tahu gitu kemampuan anak saya tuh, oh segini, oh harusnya mah gini-gini, jadi bahkan terkadang karena lagi sama bundanya, lagi sama orang tuanya, punya ekspektasi yang lebih dari kebiasaan normal gitu. Betul, karena memang tahu kondisi anaknya seperti apa, oh jadi akan harusnya gini. Betul, karena kita orang tua tuh pasti pengen yang terbaik ya buat anak, pengen membentuk anak sesempurna mungkin. Tapi kadang orang tua lupa bahwa ketika mencapai kesempurnaan itu butuh proses. Nah, proses itulah yang kita sekarang suka lihat di rumah. Dulu anak sekolah pulang-pulang pinter. Sekarang kita lihat ternyata proses untuk mencapai pinter tuh begini loh Bapak Ibu. Nah itu yang kita alamin sekarang di rumah. Jadi tetap
kalau menurut saya kita memang harus fair gitu sama anak. Jangan kita menuntut terlalu banyak karena mereka pun sedang beradaptasi dengan kondisi ini. Jadi kita sama-sama belajar, kita sama-sama memaklumi, nggak apa-apa belajar sedikit daripada nggak sama sekali. Kemudian yang kedua, terkadang kebanyakan orang tua, bahkan mungkin saya sendiri, selalu menilai bahwa kemampuan akademik adalah hal yang utama, gitu ya. Nomor satu, itu di situasi yang sekarang agak berat untuk bisa dicapai oleh anak. Padahal dinas aja sudah menetapkan bahwa kurikulum itu hanya 50% yang disampaikan kepada anak ya di situasi sekarang. Nah, kadang kita orang tua enggak, pokoknya harus bisa semuanya gitu ya. Padahal kondisi sekarang itu akademik tetap penting, tapi hal-hal di luar akademik pun yang bisa dipelajari anak ketika berada di rumah juga adalah suatu hal yang sangat baik. Misalnya, dulu anak nggak punya kesempatan untuk belajar sepeda roda 2. Dia masih pakai sepeda roda 4. Sekarang karena dia banyak waktu di rumah, dia bisa tuh naik sepeda roda 2. Itu juga adalah prestasi. Anak yang nggak tahu gimana sih cara masak nasi, ya dulu dia cuma taunya disiapin aja nasi, tiba-tiba matang aja gitu ya. Sekarang dia bisa lihat mamahnya bikin nasi tuh gini loh nak, dicuci dulu, kemudian masukin ke magicom. Sekarang udah musimnya magicom ya. Masuk magicom, masukin air sesuai takaran, cetrek, jadi deh nanti. Nah, proses itu pun mungkin tidak disadari sama anak ketika anak sekolah. Tapi ketika mereka lebih banyak di rumah, kita tuh sebenarnya lebih bisa mengajarkan banyak hal pada anak-anak gitu ya. Tapi memang mungkin kalau untuk kemampuan akademik ya sekemampuan orang tuanya aja ya. Karena kan mungkin banyak sekarang meme yang nulis bahwa orang tua tuh tidak semua dilahirkan jadi guru katanya gitu ya. Atau enggak kalau sama orang tua mah bukan ajar mengajar, tapi jadi hajar menghajar. Waduh, bahaya itu kan ya. Betul. Padahal mah orang tua nggak harus selalu mengajarkan soal akademik begitu, tapi banyak juga hal lain. Ya betul, skill lain yang bisa orang tua ajarkan gitu. Misalnya anaknya jadi sekarang dia bisa ngejahit, misalnya gitu ya, walaupun cuma bikin jelujur gitu misalnya. Tapi kan ada skill baru gitu yang bisa mereka dapatkan, dan itu patut kita syukuri sebagai orang tua. Bahkan mungkin lebih bermanfaat untuk kehidupan nanti. Betul. Menjelang remaja, dewasanya mungkin ya. Betul. Gimana cara nanak nasi, gimana cara bersepeda, gimana cara menjahit, kan itu mungkin lebih bermanfaat gitu dalam pengaplikasian sehari-hari ya, maksudnya untuk kedepannya gitu. Misalnya kayak matematika gitu ya, kan orang tua bisa saja misalnya kalau untuk anak kelas 1 tambah-tambahan dilihat dari jumlah berapa banyak sih jajanan yang dia beli, misalnya gitu ya. Jadi untuk hal-hal yang menurut kita kayaknya bukan lagi belajar, padahal anak tuh sebetulnya tetap belajar gitu, tapi caranya yang berbeda, dan itu tetap harus kita hargai. Nah, itu tips yang keempat. Tips yang kelima itu kita harus menciptakan suasana belajar yang kondusif. Soalnya kalau misalnya kita terlalu banyak tuntutan atau kita tidak melihat kondisi anak seperti apa, jadinya memang tidak akan efektif. Jadi orang tua itu harus bisa menciptakan suasana belajar yang kondusif dan nyaman bagi anak, dengan salah satunya memperhatikan gaya belajar anak. Gaya belajar anak tuh bisa dibagi ke 3 gaya ya. Yang pertama, anak yang sifatnya lebih ke auditori, anak yang sifatnya lebih ke visual, dan anak yang sifatnya lebih ke kinestetik. Nah, ketika anak lebih banyak menghabiskan waktu di rumah bersama orang tua bisa melihat, mengobservasi, sebenarnya anak saya tuh lebih gampang belajar kalau lihat gambar kah? Apakah dia anak tipe yang visual? Atau dia harus yang ngedengerin lagu? Jadi dia lebih cepat nangkep kalau misalnya materinya dikasih sama gurunya lewat lagu, misalnya gitu. Berarti dia sifatnya lebih ke auditori, atau justru dia harus praktek, harus langsung ngerjain, atau harus sambil bergerak. Berarti dia orangnya kinestetik gitu. Nah, ini untuk
pembahasan gaya belajar mungkin harus kita bahas pada satu sesi ya. Iya, betul. Mungkin nanti kesempatan berikutnya kita bisa bahas ini mungkin ya, Iya, Kamela ya. betul, iya, siap. Nah, mungkin di poin yang terakhir ini kan harus menciptakan kondisi belajar yang kondusif ya. Tapi mungkin dari beberapa orang tua ada yang terpakunya tuh gini, kalau menyiapkan kondisi belajar yang kondusif harus dengan fasilitas mewah. Nah, kan maksud di sini kita mungkin gimana tuh Kak? Apakah memanfaatkan yang ada atau seperti apa? Kan ada yang beralasan Kak, tuh dari rumah saya mah segini-gini adanya gitu. Nah, itu seperti apa untuk poin Iya, yang terakhir? sebenarnya kondisi belajar yang kondusif itu tidak selalu menekankan pada hal-hal fisik. Kalau yang tadi Kamela sampaikan kan itu berarti sebenarnya lebih ke hal fisik ya, Iya, fasilitas fisik gitu. Misalnya saya mah nggak punya meja, Iya. nggak punya kursi belajar khusus gitu ruangan ya. khusus apalagi. Ruangan khusus apalagi gitu. Sebenarnya bukan itu poin utamanya, tapi lebih ke memang kalau misalnya soal gaya belajar lebih ke cara kita mengajarkan sesuatu kepada anak. Itu kalau untuk soal gaya belajar. Kalau misalnya nyambung ke yang tadi saya bahas bahwa anak harus dikondisikan, sebenarnya emang nggak harus bagus gitu. Yang penting mah nyaman untuk anaknya dan stimulasi yang lainnya itu minimal gitu. Kan pokoknya yang penting ada satu sudut aja lah, sudut yang dia tuh tahu kalau udah dibawa ke pojokan sebelah kanan misalnya gitu ya. Nah itu adalah tandanya berarti dia belajar begitu. Nggak harus dia punya satu ruangan khusus. Bahkan untuk anak-anak dengan usia yang masih muda, ketika dia ditinggalkan sendiri di kamar, mungkin aja dia sebenarnya nggak belajar, ya kan? Jadi karena mereka tetap butuh pengawasan gitu. Jadi mereka memang belum bisa belajar sendiri, memang harus ada yang mengawasi, sesekali dicek mereka sedang apa gitu ya. Mungkin kalau untuk anak-anak dengan usia yang sudah relatif lebih besar itu akan lebih nyaman buat mereka kalau mereka punya kamar sendiri. Tapi kalaupun tidak ada, manfaatkan apa saja yang ada di rumah gitu ya. Justru itu bisa memacu kreativitas anak dan orang tua juga ya. Tentunya iya, mungkin itu di poin yang kelima ya. Iya, itu poin yang kelima dan poin yang terakhir. Tapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan dan menurut saya ini adalah yang paling penting. Ketika kita dapat informasi-informasi terkait parenting, itu kan kita kayak banyak momen gitu ya. Momen tuh yang iya. Betul. Tapi Kalau parenting itu kayak betul gitu. kan? Iya. Bener ya gitu. Tapi jangan sampai hanya berhenti sampai di momen aja gitu. Karena si tips-tips ini bisa berhasil diterapkan kalau misalnya kita para orang tua itu pertama mencoba memahami, kemudian diniatkan untuk dilakukan dan lakukan. Iya. Jangan sampai ke niat aja. Jangan sampai, karena kalau hanya sampai niat, ya nggak akan ada perubahan, begitu ya. Lakukan saja hal-hal atau tips-tips yang memungkinkan untuk dilakukan. Belum mungkin semuanya, nggak apa-apa, satu-satu dulu gitu. Sedikit-sedikit karena kita belajar, anak juga belajar gitu ya. Karena ini kondisi yang memang tidak disangka-sangka oleh semua pihak. Tidak biasanya. Jadi mungkin wajar Kak kalau misalkan kondisi anak pun terkadang sewaktu-waktu tidak stabil gitu karena memang kondisinya pun nggak normal. Bukan hanya yang dipahaminya kenapa sih ini anak rewel banget gitu, ngeselin banget, bahkan pun mungkin kondisinya yang sekarang pun memang sudah tidak wajar. Jadi wajar kalau misalkan sewaktu-waktu anak pun butuh pengkondisian yang ekstra ya. Betul. Jadi memang kita harus memaklumi jika memang muncul emosi-emosi negatif dari anak. Kenapa sih yang biasanya kok anak saya nurut kok sekarang jadi banyak ngomel misalnya gitu ya, banyak marah-marah gitu ya. Karena memang dia sedang dalam kondisi yang tidak seperti biasanya gitu. Jadi ya bayangkan saja kita misalnya orang dewasa saja menghadapi situasi sekarang kan tidak mudah, apalagi untuk anak-anak gitu. Jadi kita tuh sebisa mungkin sebagai orang tua harus membantu
membantu dan mendampingi anak melewati masa-masa pandemi ini supaya mereka tetap sehat, baik secara fisik maupun secara mental. Iya, betul. Gitu. Jangan sampai ada yang mental yang karena mungkin emosi orang tuanya kesal lihat anaknya, jadi mental anaknya pun keganggu gitu. Jadi terluka karena terlalu sering dimarahin misalnya gitu ya. Atau anaknya jadi pokoknya aku nggak suka sama diajarin sama mama karena mama tuh galak, nggak kayak ibu nggak kayak guru aku di sekolah misalnya gitu ya. Jangan, mudah-mudahan lah kita bisa sedikit-sedikit berubah untuk bisa mendampingi anak-anak di rumah. Iya. Mungkin itu Kamela penjelasan dari saya. Ya, oke, terima kasih Kak Gema, ya Allah, ini wawasannya, tambahan ilmunya, alhamdulillah ya, memang sangat dibutuhkan untuk masa sekarang gitu, karena memang di kondisi yang tidak baik-baik saja, jangan sampai kita pun mematok anak kita harus perfect, sempurna seperti sebelumnya. Bahkan kondisi pun lagi tidak apa-apa, mungkin sesekali wajar ketika anak emosinya lumayan ya naik, ketika konsentrasinya pecah. Kita hanya berusaha melakukan yang bisa dilakukan saat ini, menjaga kesehatan, baik itu kesehatan fisik maupun kesehatan mental ya. Jangan sampai fisiknya oke karena sering dimarahin nih, karena sering jadi nggak pede nih soalnya banyak ini itu, jadi walaupun fisiknya sehat bisa jadi kan sekarang lagi banyak yang kasusnya yang tidak ini ya Kak, yang tidak ada gejala gitu, yang langsung takutnya kan dari mental yang sangat misalnya mentalnya lagi di bawah nih, dan kebetulan kan otomatis ketika mental kita lagi nggak sehat pun gampang masuk kan virusnya gitu. Jadi kita harus sama-sama sehat gitu semuanya ya, tidak hanya ayah bunda ananda tapi guru-gurunya pun harus sehat, semuanya di lingkungannya harus sehat, agar bumi kita pun segera pulih ya, seperti sedia kala ya kita bisa bercengkrama kembali. Nah, oke, mungkin itu materi dari Kak Gema tentang tips mendampingi anak belajar selama PJJ. Oke, nah kebetulan kemarin itu sudah ada pertanyaan nih Kak dari orang tua, dari beberapa orang tua gitu. Mungkin kalau dibahas satu-satu akan kepanjangan ya. Ada memang ternyata pertanyaannya tuh sama gitu, jadi kita ambil aja gitu, tapi yang pertanyaannya sama gitu, jadi terwakilkan dengan pertanyaan itu. Nah, mungkin langsung saya bacakan aja kali ya Kak pertanyaannya. Ini dari Bunda Masrini, wali dari Ananda Satria, ini kelas 3. Assalamualaikum Kak gitu. Nah, di sini tuh yang mau ditanyainnya bagaimana cara disiplin anak menggunakan handphone gitu. Karena semenjak diliburkan sekolah, hampir setiap hari kita gunakan handphonenya gitu, hampir setiap hari digunakan. Nah, mungkin buat kegiatan sekolah nggak apa-apa, tapi imbasnya setelah selesai tugas belajar jadi nyuri-nyuri waktu gitu buat buka YouTube atau buat game gitu. Nah, alasannya itu jenuh, mau main katanya. Soalnya kan kalau mau main di luar itu nggak boleh gitu. Sebagai orang tua yang merasanya tuh serba salah gitu Kak, karena main di luar takut kena virus gitu, main di rumah justru malah jadi teralihkannya ke HP gitu, dan matanya kadang sampai ke merah. Nah, mungkin ini juga banyak ditanyakan nih sama bunda-bunda yang lain, banyak pertanyaan yang serupa seperti ini. Nah, untuk jawabannya mungkin langsung aja ya Kak. Oke, tadi ada pertanyaan dari Bunda Masrini ya? Oke, Bunda Satria, memang jadinya kayak buah si malakama ya. Karena sekarang anak-anak memang agak sulit kita jauhkan dari handphone atau dari gadget karena justru lewat sana. Betul, karena hampir semua pembelajarannya dilakukan via handphone gitu ya. Pertama mungkin harus memang ada disepakati dulu nih antara antara orang tua dan anak tentang penggunaan handphone. Misalnya kalau dari jam 8 sampai jam berapa daringnya kita?
Sampai jam 10 Tergantung mungkin ya? sih, sampai jam, ada yang sampai jam 11 biasanya Oke, kita. mungkin maksimal sampai jam Iya. 11 ya. Nah, kalau misalnya memang sedang pembelajaran daring, memang kita orang tua membiarkan anak untuk menggunakan gadget, itu kan ya. Nah, tapi setelah itu, kalau misalnya anak tidak punya kegiatan yang lain dan memang orang tua memperbolehkan untuk anak misalnya main game, itu juga tetap harus ada di pembatasannya. Misalnya kita bikin kesepakatan nih sama anak, setelah kamu belajar kamu mau nonton YouTube. Oke, nonton YouTube-nya berapa video, 1, 2. Nah, itu disepakatilah antara anak dan Jadi ada orang tua. perjanjian Betul, jadi ada perjanjian, karena memang tidak bisa di full, nggak boleh. Pokoknya kalau nggak belajar nggak boleh pegang handphone gitu ya. Itu juga bisa Bapak dan Ibu terapkan pada setiap anak, tapi jangan lupa sediakan aktivitas lain. Nah, jadi jangan cuma dilarang, tapi habis itu anaknya bingung, tuh saya harus ngapain? Main sama teman saya nggak boleh, keluar rumah saya nggak boleh, itu saya harus apa di rumah ini gitu ya. Nah, jadi harus dipikirkan juga alternatif mereka untuk melepas penat setelah belajarnya tuh ngapain gitu. Apakah main sama adiknya, disediakan activity-nya. Aktivitas bermain itu kan nggak harus punya mainan yang bagus terus ya. Malah kadang kalau mainan-mainan yang kita beli 1-2 kali selesai rusak gitu ya. Tapi ajakinlah main sama orang tuanya gitu. Main apa misalnya apa tuh yang lompat-lompat tuh, kalau bahasa Sundanya saya lupa ya. Sondah ya. Apa main engkle, sondah atau apa gitu. Jadi hal-hal yang dulunya misalnya nggak kepikiran untuk ajakin main, nah sekarang coba ajakin main. Misalnya ibu kesulitan nih, aduh ajakin main apa ya, habis ide googling Bu. Sekarang tuh banyak sekali aktivitas yang bisa dilakukan sama orang tua dan anak di rumah. Olahraga bersama lah, bikin apalah gitu. Banyak Google itu menawarkan berbagai macam informasi gitu ya. Salah satunya juga tentang itu. Atau anak ketika gadget, kita ajarin juga bahwa gadget itu bukan cuma untuk lihat video loh, bukan cuma untuk game loh, kamu bisa cari informasi loh dari situ. Kita ajarin, misalnya kamu butuh informasi apa, kita ajarin untuk googling gitu misalnya. Jadi sebenarnya penggunaan smartphone sekarang itu memang nggak bisa dihindarkan ya dari anak-anak, itu udah jadi bagian dari mereka gitu. Jadi yang fokus utama kita sekarang adalah bagaimana mengarahkan agar penggunaan smartphone-nya tetap pada batasan yang wajar dengan konten-konten yang sesuai dengan anak. Iya, betul. Itu Jadi mungkin ada 2 pilihan ya Kak. Kalau misalkan ini, yang satu, kalau mau diperbolehkan harus ada izin, maksudnya perjanjian dulu. Ya, harus gitu izin juga sebelumnya. memang anaknya. Dan tetap didampingi berarti ya. Betul. Terkadang ada yang aduh Kak malas ngedampinginnya gitu. Berarti harus komitmen dari semuanya, tidak Betul. hanya dari anak. Misalkan udah anaknya biar anteng gitu ya. Malah kadang kan, iya bener, biar anteng kita kasih aja handphone gitu ya. Padahal udah bikin nih kesepakatan, misalnya setiap hari hanya boleh berapa menit gitu. Tapi karena mamahnya atau ayahnya lagi sibuk, udahlah nggak apa-apa lah gitu. Iya, justru jadi jangan sampai ini hanya perjanjian di awal, jadi harus jadi komitmen gitu ya, yang memang dua-duanya maksudnya harus dijalankan oleh semua pihak ya, tidak hanya anak gitu. Itu mungkin yang dibolehkan. Yang kedua, yang tidak diperbolehkan tapi dikasih aktivitas yang lain, alternatifnya apa gitu ya, karena kan ya memang sekarang situasinya tidak memungkinkan anak banyak main di luar gitu ya, karena bahaya virus gitu ya. Berarti apa dong, kita gantinya aktivitas di rumah gitu. Misalnya apa, main petak umpet di rumah gitu ya. Permainan-permainan tradisional yang mungkin anaknya juga belum kenal gitu ya, kita kenalkan belum ya. tahu gitu. Oke, mungkin cukup jelas kali ya Kak untuk ini. Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya dari Ayah Teddy Sugiarto, ayah dari Ananda Agung Pratama Ubaidillah, kelas 1 Cirpul. Nah, untuk pertanyaannya mungkin ini juga jadi perwakilan bagi kebanyakan orang tua gitu.
Mengapa orang tua selalu terpancing untuk marah-marah atau mudah emosi saat membimbing anaknya belajar? Nah, bagaimana cara yang efektif dalam membimbing anak belajar agar anak semangat dan orang tua dapat menahan emosinya gitu. Ini nih. Ini jadi problem utama kayaknya ya sekarang untuk para orang tua ketika harus mendampingi anak di rumah. Nah, biasanya ketika kita muncul emosi negatif itu awalnya adalah ada ketidaksesuaian antara apa yang kita harapkan dengan apa yang kita dapatkan. Biasanya itu ketika kita maunya A tapi kok kejadiannya malah B ya. Nah, itu biasanya muncullah emosi-emosi yang negatif gitu. Nah, jadi ketika kita mencoba untuk mendampingi anak belajar di rumah, yang pertama harus kita perhatikan itu adalah balik lagi tadi yang sudah saya jelaskan sebetulnya, ekspektasi kita pada anak gitu ya. Seringkali kan kita memang taunya anak teh tiba-tiba bisa aja, tiba-tiba pinter aja gitu ya, langsung hafal surat aja gitu ya. Padahal mereka itu melewati proses. Nah, proses itu yang gak suka kita lihat di rumah. Itulah proses yang dijalani anak ketika mereka belajar di sekolah. Itu pula lah yang akhirnya mengganggu emosi kita sebagai orang tua, karena kita tuh seringkali gak sabar untuk ngikutin proses itu, karena kita pengennya anak kita tuh jadi pinter, jadi nomor 1 yang terbaik gitu ya. Tapi ketika anak berproses untuk itu, misalnya dia leyeh-leyeh dulu, dia ada males-malesnya, banyak iklannya, kita gak bisa terima itu. Nah, itulah yang akhirnya memancing emosi para orang tua, karena kita pengennya udah diajarin sekali langsung bisa, kita kasih tahu A dia langsung ngerti gitu ya. Padahal mereka tuh butuh proses gitu. Betul, karena di sekolah juga by proses. Mereka tuh sebenarnya nggak tiba-tiba pinter kok gitu. Jadi mereka juga melewati proses itu di sekolah. Tapi kita sebagai orang tua nggak lihat langsung kalau dulu prosesnya ketika mereka belajar di sekolah. Nah, sekarang kita harus menghadapi itu. Tipsnya gimana dong, Bu? Ya kita harus ikut, harus berproses juga gitu. Kalau lagi emosi, kita hold dulu, tahan dulu, kita mundur dulu sejenak gitu ya, ke kamar mandi dulu lah atau apa dulu, kita tenangkan diri dulu. Jadi jangan sampai emosi negatif itu sampai ke anak gitu, karena kalau kitanya emosi marah-marah, anak juga tidak akan jadi kondusif belajarnya gitu. Jadi semangatnya nurun. Betul. Gitu ya. Otomatis ketika emosi orang tua kejaga, mungkin jadi semangat ke anaknya juga, karena dengan pikiran yang tenang otomatis mendampinginya ya. Dan kunci utama mengajarkan mengenai emosi kepada anak adalah pertamanya emosi orang tuanya yang harus terjaga lebih dulu. Kalau orang tuanya meledak-ledak, anak tidak akan bisa belajar bagaimana cara dia mengendalikan emosi. Ketika ada salah sedikit, anak langsung dimarahin, dia juga tidak akan belajar bagaimana caranya berproses gitu. Yang ketangkep sama dia, pokoknya saya harus benar, mau gimana caranya, pokoknya saya harus benar supaya saya nggak dimarahin. Akhirnya kan itu. Takutnya menghalalkan segala cara ya. Entah itu jadi dia menghalalkan segala cara atau jadi dia terlalu penakut, dia terlalu takut melakukan kesalahan. Padahal kan dari kesalahan itu mereka juga belajar banyak begitu. Jadi belajar itu tidak hanya melalui berhasil aja, sebenarnya kan dari kekalahan pun anak bisa belajar. Oh, berarti kalau lain kali saya nggak harus ini, nggak ya, maksudnya jangan melakukan ini, jangan melakukan ini. Jadi bisa belajar sendiri gitu ya, Kak. Bahkan mungkin kalau emosi orang tuanya meledak-ledak, tapi anaknya semangat, bisa jadi ngikutin. Betul, ya. Jadi menurunkan semangat anak gitu ya. Padahal anaknya mungkin udah semangat gitu. Kita cuma perlu sabar melihat proses, mengikuti prosesnya. Insya Allah pasti anak tuh sebetulnya bisa gitu ya. Atau kalau misalnya ini udah berkali-kali dicobain kok nggak bisa-bisa, caranya mungkin yang salah. Mungkin pendekatan kitanya yang kurang tepat dengan gaya belajar anak. Nah, itu juga nanti bisa dicek gitu. Mungkin cukup jelas sepertinya ya untuk pertanyaan dari Ayah Agung ya. Semoga semakin penasaran gitu, jadi bisa cari saran-saran lagi, maksudnya bisa
memfollow up, tidak hanya oh berarti saya mau ini nih, semoga nanti ada follow up-nya gitu. Tidak hanya untuk Ayah Agung sih, untuk semuanya ya. Dan pasti ini dirasakan oleh kebanyakan orang tua, bahkan mungkin semua. Iya. Memang pasti ada fase-fase kita kesel gitu, aduh ini anak udah dijelasin berkali-kali nggak ngerti juga gitu, itu wajar sebetulnya gitu. Tapi ya balik lagi bagaimana kita mengendalikan emosi itu gitu, jangan sampai emosi itu justru berdampak negatif untuk anak gitu. Jangan, kan katanya jangan sampai hubungan antara orang tua dan anak menjadi renggang gara-gara PJJ. Ya. Mudah-mudahan Semoga tidak ya, jangan insya sampai Allah itu kalau di terjadi. sini tuh nggak ada, insya Allah ya. Ayah bundanya semua udah paham gitu Iya, ya. sepertinya amin ya. Nah, kita lanjut aja mungkin Kak ke pertanyaan selanjutnya. Ada yang bertanya dari bundanya Ataya Raihana. Nah, bagaimana cara yang harus dilakukan untuk kedua orang tua yang sama-sama bekerja supaya tetap bisa mendampingi anak belajar selama PJJ sekarang ini? Terima kasih. Karena memang Kak, ternyata setelah kita lihat banyak ya, orang tua yang kedua-duanya itu bekerja dan misalkan kebetulan di waktu yang samaan, dan itu pun jadwal untuk daring gitu kan, mungkin bingung ini anaknya jadi sama siapa gitu. Ini mungkin banyak juga yang kasus seperti ini di kita. Oke. Ya memang situasi sekarang itu kan, kalau yang beberapa bulan lalu masih banyak juga orang tua yang work from home ya. Tapi kan kalau sekarang kayaknya sebagian besar sudah kembali ke kantor atau beraktivitas begitu kan. Tinggal anaknya nih yang belum sekolah balik lagi seperti semula. Nah, untuk orang tua yang kedua-duanya harus bekerja, yang paling utama yang bisa dilakukan itu soal time management. Jadi mengelola waktunya mereka. Jadi mereka memang harus menetapkan prioritas gitu ya, mana yang perlu didahulukan lebih dulu, dan mengatur kapan ini harus dikerjain, yang mana yang bisa ditunda dulu gitu. Misalnya kalau anaknya lagi belajar daring, kan kayaknya nggak mungkin sendirian banget mungkin ya anaknya ya, pasti ada, entah itu dititipkan ke nenek gitu ya, atau misalnya ada kakaknya. Nah, pendelegasian untuk mendampingi anak selama proses daring mungkin bisa dilakukan pada peran orang lain yang mendampingi anak di rumah. Tapi setelah itu si kedua orang tua yang bekerja ini tetap harus meluangkan waktu untuk bisa mengecek atau melihat gitu ya, kira-kira nih tadi pembelajarannya belajar apa aja. Biasanya kan di share ya di grup, ada grup orang tua dan wali kelas gitu. Jadi meskipun kedua orang tuanya bekerja, tapi kan kedua orang tua tahu anak nih belajar apa. Nah, nanti ketika pulang dicek nih sama ibunya atau sama ayahnya, betul nggak anak sudah paham gitu ya, atau sama kayak yang tadi, catat mana yang bagian yang dia belum paham gitu ya. Bu, pulang kerja itu capek, betul. Sangat melelahkan gitu ya, tapi ya itulah perjuangan kita sebagai orang tua yang bekerja gitu. Kita memang harus pintar-pintar membagi waktu. Jadi kita harus menyiapkan diri dulu nih sebelum pulang dari kantor. Kita harus menyiapkan diri dulu, tarik nafas dulu, dan meyakinkan diri, oke, nanti sampai rumah saya masih punya tugas nih mendampingi anak belajar gitu ya. Kita bisa review aja sedikit-sedikit. Kalau misalnya tugasnya masih terlalu banyak, kita review sedikit-sedikit. Atau misalnya ketika anak betul-betul kesulitan dengan tugas itu dan harus langsung didampingi oleh orang tua, fleksibilitas tadi. Misalnya kita sampaikan kepada wali kelas, Pak, maaf, ini karena anaknya tidak ada yang mendampingi dan tugas ini dia tidak bisa mengerjakan sendiri. Saya minta waktu sampai nanti malam misalnya gitu, setelah saya pulang bekerja. Insya Allah saya yakin guru-guru sebetulnya bisa kan menerima memang, itu ya begitu. Nah itu memang, tapi ya balik lagi harus ada kesediaan dari kedua orang tua untuk tetap meluangkan waktu ketika pulang bekerja gitu. Jadi waktunya aja yang digeser, sama kita coba digeser, atau pas lagi libur Sabtu Minggu, nah itu nggak apa-apa direview sedikit-sedikit, nggak usah terlalu lama, misalnya 1 jam atau setengah jam, materi-materi apa sih yang masih belum bisa dipahami sama anak, dibantu oleh kedua orang tuanya. Mungkin itu.
Jadi bisa walaupun misalkan diwalikan ke neneknya, ke kakaknya, tapi tetap ya dicek kembali Iya. gitu oleh kedua orang tua ya. Atau mungkin bisa sambil dipantau via WA Iya, gitu ya, video betul. call gitu, Iya. ketika orang tuanya istirahat kita bisa video Iya. call. Nah, gimana tadi daringnya? Ada yang susah nggak? Iya. Pelajaran apa yang kamu nggak bisa? Apa yang tadi kamu hebat? Misalnya begitu ya. Tadi belajar apa aja? Nah, itu juga sebetulnya bisa dilakukan Bisa, di sela-sela oke. waktu. Itu time managementnya itu yang harus lebih diperhatikan untuk orang tua yang bekerja. Iya, siap. Ya mungkin itu ya tiga pertanyaan yang saya lihat dari berbagai pertanyaan pun sepertinya sama diwakilkan oleh tiga pertanyaan itu gitu. Untuk selebihnya kalau misalkan ada yang mau bertanya bisa langsung ya misalkan japri ke saya atau misalkan ke wali kelasnya bisa di follow up gitu bagaimana tentang bukan unek-unek sih tapi tentang apa yang jadi kendala selama ini gitu. Nah mungkin tadi kita sudah punya pemaparan materi, pertanyaan juga sudah, mungkin tinggal ke bagian penutup aja mungkin ya. Mungkin sebagai kesimpulannya untuk tips mendampingi anak belajar selama PJJ itu yang pertama menerima kondisi bahwa hikmahnya di kondisi sekarang adalah kembali lagi ke perkataan yang sering kita dengar al-ummu madrasatul ula bahwa ibu atau orang tua adalah sekolah pertama bagi anaknya, tapi tidak pure sama orang tua ya, kita pun ikut berpartner gitu ya, ininya dari kita tapi didampinginya oleh kedua orang tua gitu. Yang kedua yaitu it's okay to be not okay seperti judul drakor, tapi kan segala sebenarnya gimana cara memandangnya ya. Ini kan bisa dipandang secara positif gitu. Dengan kondisi yang lagi tidak oke. Jadi jangan sampai ekspektasi kita menghancurkan segalanya gitu. Berekspektasi bagus ya kak, punya target itu bagus, tapi jangan sampai karena target, karena ekspektasi jadi justru menekan yang sudah ada, justru malah jadi membuat yang lainnya itu tidak terlihat gitu karena ekspektasi yang baru gitu. Tidak apa-apa, wajar mungkin untuk sesekali ya gitu ya kak, tapi ya dengan kondisi yang tidak sedang baik-baik aja memang harus disadari, tidak hanya disadari oleh kita ya, tapi oleh ayah bunda kita itu memang lagi berada di kondisi yang tidak baik-baik aja, belum baik-baik aja gitu. Jadi otomatis ke anak pun akan berpengaruhnya itu beda-beda gitu ya tiap waktunya. Yang ketiga yaitu lakukan persiapan. Jangan sampai yang punya jadwal itu adalah anandanya aja, tapi orang tuanya pun harus mengatur jadwal ya, bagaimana apa yang harus diprioritaskan, apa yang tidak gitu ya. Jadi bisa mendampingi dengan baik. Yang keempat itu terencana namun fleksibel. Ya walaupun ada perencanaan tapi ketika di tengah-tengah ternyata ada kejadian yang tidak diduga-duga, nah di sana ada fleksibilitas yang memang kayaknya ini harus seperti ini, nggak apa-apa daripada tidak sama sekali, lebih baik ada walaupun cuman sedikit gitu ya. Yang terakhir itu ciptakan suasana belajar kondusif, bukan berarti dengan fasilitas yang mewah, dengan barang-barang yang mahal, tapi kondisi yang sesuai dengan anandanya, gimana agar nyaman dan semangat belajarnya. Kalau sudah nyaman dan semangat, otomatis setidaknya senang gitu ya proses belajarnya. Nah mungkin itulah yang bisa kita sampaikan ya kak. Ada closing statement dari Kak Gema? Atau misalkan kan kakak juga sebagai orang tua nih, orang tua iya, tapi kan guru juga iya. Nah siapa tahu ini bisa jadi closing statement untuk para ayah bundanya di rumah. Ya, memang kita sebagai orang tua menilai ini menjadi sesuatu yang tidak mudah begitu ya, tapi mau tidak mau harus kita lalui karena balik lagi bahwa kesehatan anak,
keselamatan anak baik secara fisik maupun secara mental adalah hal yang betul-betul ingin kita jaga gitu ya. Jadi marilah kita bersama-sama berproses sama anak gitu ya, sama-sama belajar sama anak. Ketika kita nggak tahu, bilang aja nggak tahu. Aduh, mama lupa lagi. Nanti kita tanyain sama guru ya, gitu misalnya ya. Nah, memang jadi kita nikmatin aja proses ini. Insya Allah pasti ada hikmah yang baik di balik semua kejadian ini, dan mudah-mudahan kita berdoa sama-sama kita bisa kembali ke keadaan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Itu ya, itu aja mungkin. Kalau dari saya mungkin closing statementnya, karena tadi suka dari kata-kata yang Kak Gemma sampaikan. Yang pertama, pahami, niatkan, kemudian lakukan. Itu 3 hal yang menurut saya ini sangat luar biasa. Memang harus dengan komitmen yang kuat dari semua pihak ya. Pahami, niatkan, dan lakukan. Insya Allah kita bisa berjalan bareng-bareng gitu, mendampingi anak kita belajar. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah kita akan bertemu lagi di parenting yang akan datang dengan Kak Gemma lagi ya. Semoga semuanya sehat, selalu disehatkan, dan kondisi pun segera membaik, betul? Iya. Nah, oleh karena itu terima kasih kepada ayah, bunda, dan seluruh pihak yang sudah meluangkan waktunya untuk menambah ilmu, menambah wawasan di pertemuan kita kali ini. Terima kasih sudah mengunjungi YouTube kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.